Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kali ini saya tidak memiliki satu topik yang akan saya bahas terhadap diri kamu, tetapi untuk kali ini saya akan bercerita terhadap diri kamu, tetapi cerita yang akan saya berikan terhadap diri kamu berdasarkan kartu yang saya ambil nanti secara acak satu persatu. Apakah cerita yang akan saya berikan terhadap diri kamu mengarah terhadap situasi yang kamu alami untuk saat ini, atau memang tidak mengarah terhadap situasi yang kamu rasakan untuk saat ini? Begitu juga terhadap situasi di luar dari energi yang kamu miliki. Apakah cerita saya ini bisa mewakili sisi batin kamu yang ingin kamu sampaikan terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan, atau memang tidak ada kaitannya? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Ingat guys, sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang akan saya ambil nanti secara acak, kali ini saya ingin bercerita terhadap kartu yang akan saya ambil nanti, bukan untuk memprediksikan diri kamu ataupun terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan. Saya hanya bercerita. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mewakili terhadap cerita yang akan saya berikan terhadap diri kamu, di mana cerita tersebut terhadap situasi yang kamu rasakan untuk saat ini, wak geng. Baik terhadap posisi kamu dan baik terhadap posisi di luar dari energi yang kamu miliki. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana situasi kartu yang saya pegang ini, wak geng. Seseorang yang hanya bisa meratapi, seseorang yang hanya bisa merenungi, seseorang yang hanya bisa
menghadapi situasi yang dimana situasi tersebut memberikan diri dia suatu kekacauan. Kalau saya sebelum memberikan suatu cerita terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, terlebih dahulu saya menarik dari posisi energi kamu, baik secara perasaan, pemikiran, dan jiwa spiritual kamu. Dimana ketika diri saya menarik dari posisi energi kamu, saya akan mengawali cerita saya. Apa yang membuat diri kamu terus-menerus mengeluarkan air mata? Saya akan mengawali cerita saya ini dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama sudah saya katakan terhadap diri kamu. Pertanyaan kedua, bagaimana situasi yang sedang kamu pikirkan? Dan pertanyaan ketiga, apakah diri kamu sudah mengubah situasi kamu agar diri kamu tidak mengeluarkan air mata? Saya mengawali cerita saya ini terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, Wak Geng. Akan tetapi, permulaan cerita saya tersebut cukup kamu yang menjawab dan cukup kamu yang mengerti. Cukup kamu yang menjawab dan cukup kamu yang mengerti, Wak Geng. Kenapa saya ingin mengawali cerita saya tersebut terhadap ketiga aspek yang saya berikan terhadap diri kamu? Karena mungkin kemunculan kartu yang saya pegang ini sangat tepat untuk kamu rasakan. Benar-benar sangat tepat untuk kamu rasakan. Dan lagi-lagi saya meminta maaf terhadap diri kamu karena memang saya ingin berkata terhadap diri kamu, what the fuck? What the fuck you? Ada apa dengan diri kamu? Ada apa dengan diri kamu? Bangun, diri kamu sudah terlalu lama tidur secara miring, Wak Geng. Bangun kamu dari tidur mimpi kamu yang selama ini kamu gali. Semakin dalam diri kamu bermimpi terhadap apa yang kamu gali, itu akan memberikan diri kamu suatu kesedihan yang benar-benar sangat mendalam. Bangun kamu dari posisi tidur kamu. Ubah situasi yang sedang kamu rasakan dan hentikan air mata yang sedang kamu keluarkan dari kedua mata kamu. Terlalu miring kamu tidur, sayang. Kamu mau menghadapi dunia yang tipu-tipu ini? Wak Geng? Wak dan Wak Geng. Tidak bosan menikmati dunia yang penuh dengan tipu-tipu ini, Wak Geng? Memang saya tidak mengerti bagaimana kondisi kamu. Memang saya tidak mengerti dan tidak paham apa yang sedang kamu rasakan. Setidaknya kemunculan kartu yang saya pegang ini bagi saya sudah cukup jelas bagaimana posisi energi kamu untuk saat ini, Wak Geng. Harus bagaimana untuk menyadarkan diri kamu terhadap situasi kesedihan yang selama ini kamu fokuskan. Bangun kamu, sayang. Sudah terlalu lama kamu tidur secara miring. Ubah situasi tersebut.
Kamu harus fokus terhadap rasa kesedihan tersebut. Tidak mau menata kehidupan ke depannya untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Kamu hanya fokus terhadap seseorang yang telah memberikan diri kamu suatu pengkhianatan. Wow, kamu yang rugi. Tidak ada keuntungan yang kamu dapatkan ketika diri kamu fokus terhadap permasalahan yang kamu hadapi. Lepaskan, lupakan, tatah kembali kehidupan kamu. Wah, geng. Di luaran sana sudah menikmati suatu kebahagiaan, tetapi diri kamu menikmati suatu perenungan yang seakan-akan perenungan tersebut membuat kondisi fisik kamu melemah. Buktikan terhadap orang yang meninggalkan diri kamu, kamu mampu berdiri tanpa diri dia. Kamu mampu menata kehidupan kamu dan kamu mampu memberikan suatu tanggung jawab terhadap beban yang kamu terima dari orang yang pernah kamu fokuskan. Ini dia, Wak Geng. Saya tidak mau kali ini fokus dan bercerita terhadap orang yang pernah kamu fokuskan. Saya lebih dominan terhadap posisi energi kamu karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini membuat diri saya, kadar gula saya meningkat drastis melihat posisi energi kamu. Seakan-akan seperti orang Medan katakan, kadar gula, temperamen melihat diri kamu. Sekali lagi, saya mengatakan terhadap diri kamu, saya minta maaf kalau perkataan saya terlalu kasar. Tujuan saya cuma satu. Bangun kamu sayang dari situasi kesedihan tersebut. Sudah terlalu lama diri kamu tidur secara miring. Kamu tidak mau bangkit dari tempat tidur kamu untuk berkemas menuju kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Wak Geng, kita lihat kartu berikutnya. Cerita apa lagi yang akan saya berikan terhadap diri kamu? Muncul kartu ini. Sekali lagi, saya mengatakan terhadap diri kamu, muncul kartu yang saya pegang ini. Four of Pentacles. Four of Pentacles. 4 koin yang dimiliki oleh satu orang, di mana ketika 4 koin ini dimiliki oleh satu orang, posisi keberadaan koin tersebut berbeda. 3 koin berada dihempit oleh kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. Saya mengerti, Wak Geng. Saya paham di mana ketika diri saya mengeluarkan kata mengerti dan mengeluarkan kata paham, yang membuat diri kamu tidak mampu untuk bangkit dan menata kehidupan kamu. Salah satu faktornya sedang berada di dalam situasi keterpurukan. 3 koin yang saya katakan posisi keterpurukan, Wak Geng. Saya heran terhadap diri kamu. Mau bercerita untuk memberikan suatu kabar yang terbaik, tetapi kartu pertama menggambarkan situasi energi kamu. Mau menghindari kartu pertama, kartu kedua muncul kartu ini. Saya tidak tahu harus berbicara apa terhadap diri kamu. Wah, geng. Four of Pentacles, keterpurukan, kemiskinan, tekanan, pemikiran kacau, keuangan pun berada tidak nyaman,
tidak stabil, tidak bahagia, tidak nyaman, tidak makmur, bla bla bla. Semuanya lah wak geng, wak geng. Ada apa dengan diri kamu? Ada apa? Penyesalan, kesedihan, dan ingin pergi jauh. Seakan-akan seandainya waktu bisa diputar kembali, diri kamu tidak akan berada di dalam situasi tersebut. Tetapi kamu sudah merasakan, tetapi kamu sudah menerima. Seharusnya hal tersebut bangkit, ubah, tinggalkan, lupakan. Bangkit, tinggalkan, lupakan. Mulai kehidupan baru. Jangan fokus terhadap kesedihan kamu. Semakin larut diri kamu fokus terhadap kesedihan kamu, itu akan berdampak dari segala aspek yang akan kamu rencanakan. Coba berpikiran secara positif. Keluarkan aura positif yang ada di dalam tubuh kamu agar alam semesta bisa memberikan diri kamu suatu jawaban, wak geng. Kita lihat kartu bagian keduanya. Cerita apa lagi yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, walaupun perkataan saya di luar dari perkataan yang sopan. Kita akan sama-sama melihat. Muncul kartu The Fool. Muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini pun seakan-akan memiliki dua arti. Arti pertama, diri kamu beranggapan kamu sedang menjalani suatu kehidupan yang dimana kehidupan itu penuh dengan kebodohan dan penuh dengan kekonyolan. What the fuck you? Ada apa diri kamu beranggapan seperti itu? Wak geng? Yang seakan-akan membuat diri kamu terus bergerak, terus dan terus bergerak, tetapi kamu tidak tahu bagaimana hasil pergerakan yang kamu lakukan. Apa yang membuat diri kamu berpikiran kehidupan yang kamu jalankan itu suatu kebodohan? Kalau kamu, wak geng, kalau kamu bisa meninggalkan rasa kesedihan tersebut, kalau kamu bisa membangkitkan kondisi kamu menjadi suatu kestabilan, itu akan memberikan diri kamu suatu kemurnian yang benar-benar sangat nyata. The Fool, dua arti, baik positif dengan negatif. Negatifnya berpikiran secara bodoh, positifnya ketika diri kamu bangkit dan menata kehidupan kembali, kemurnian, kesucian, kestabilan, kebahagiaan akan kamu terima, wak geng. Saya akan menutup kedua kartu ini. Masih mengangkat kartu The Fool. Selanjutnya, cerita apa lagi yang akan saya sampaikan terhadap posisi energi kamu? Muncul kartu Three of Wands. Three of Wands. 3 tongkat dimiliki oleh satu orang. Kalau saya mengambil satu tongkat saja saya posisikan terhadap energi kamu. Sebenarnya diri kamu mampu untuk meninggalkan kondisi tersebut. Sebenarnya diri kamu sanggup untuk mengubah situasi tersebut, tetapi ada pemikiran yang memberikan situasi kebodohan. Jiwa spiritual kamu mencoba untuk merespon pemikiran kamu, tetapi pemikiran kamu justru merespon suatu kebodohan dan suatu kekonyolan.
Kebodohan inilah yang meletakkan diri kamu untuk meratapi kesedihan dan meratapi ketidakstabilan. Apa yang harus kamu katakan, Wak Geng? Wak Geng, saya memberikan suatu cerita terhadap diri kamu berdasarkan kartu yang saya ambil. Mau mengarah terhadap kehidupan kamu atau mau tidak mengarah terhadap kehidupan kamu, setidaknya saya hanya mengingatkan, bangun diri kamu. Kamu sudah terlalu miring untuk tidur, Wak Geng. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu 4 pedang yang bersilang. Kemunculan kartu 4 pedang yang bersilang ini saya kategorikan suatu kartu yang bersifat positif terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan suatu kabar yang positif atau kartu yang positif? Memang ketika diri kamu untuk memulai suatu kehidupan atau awal yang baru penuh dengan rintangan, terutama terhadap diri kamu. Antara pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual kamu itu selalu bertentangan. Tetapi ketika diri saya mencoba untuk mendalami jiwa spiritual kamu, seakan-akan jiwa spiritual kamu itu selalu memberikan suatu respon agar diri kamu mendapatkan suatu kemurnian. Jiwa spiritual kamu itulah yang selalu mencoba untuk berkata di dalam pemikiran kamu, lupakan, tinggalkan. Tetapi justru pemikiran kamu beranggapan, apakah saya sanggup atau diri saya tidak sanggup. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu bagian ketiganya kembali. Cerita apa lagi yang ada di bagian ketiga? Muncul kartu The Dead. Lagi-lagi muncul kartu The Dead. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi untuk cerita di dalam video ini, tetapi saya mengatakan terhadap diri kamu, kalau kamu tidak mau menerima suatu pesan dari jiwa spiritual kamu untuk mendapatkan suatu kemurnian, kamu akan berada di dalam situasi kematian. Situasi kematian yang saya katakan, baik secara fisik dan tidak fisik. Kamu akan berada di dalam situasi kematian yang selalu berbicara terhadap diri kamu untuk gagal. Jiwa spiritual kamu yang selalu menyelamatkan diri kamu, tetapi diri kamu tidak mampu merespon secara langsung. Tinggalkan seseorang yang pernah mengkhianati kamu. Jangan menjadi dominan agar diri kamu fokus terhadap hal tersebut. Kamu memiliki beban dan kamu memiliki tanggung jawab. Bagaimana beban tersebut dan bagaimana tanggung jawab tersebut kamu bisa mengatasinya. Dia sudah bahagia, dia sudah tertawa, masa kamu bersedih terus? Yang rugi siapa, Wak Geng? Wak Geng, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. The Sun. Muncul kartu The Sun. Matahari akan menyinari diri kamu apabila diri kamu bangkit dari situasi kematian yang sedang kamu rasakan untuk saat ini. Diri kamu masih memiliki harapan, Wak Geng. Kamu jangan berputus asa. Mulai segala sesuatu itu dari awal. Ketika diri kamu memulai segala sesuatu dari awal, Sang Pencipta pun akan memberikan jawaban terhadap diri kamu. Jangan penuh kekhawatiran. Eksekusikan perencanaan kamu. Kita lihat kartu terakhir.
muncul kartu 2 pedang. Antara bingung atau bimbang ini. Bingung dan mempertimbangkan beda-beda tipis, wah geng. Saya tidak mengerti bagaimana apa yang sedang kamu pertimbangkan dan apa yang membuat diri kamu bingung. Saya tidak mengerti. Dari beberapa kartu, cuman kartu inilah yang membuat diri kamu akan menerima suatu kemurnian. Bersedih, terpuruk, bertentangan, ingin keluar, desan, matahari menyinari apabila diri kamu bangkit dari situasi kematian, tetapi diri kamu bingung antara mau bangkit atau memang ingin bertahan. Apa yang membuat diri kamu harus mempertahankannya? Oke. Ingat, kemunculan kartu The Fool. Berada di dalam situasi kebodohan atau menginginkan suatu kesucian dan kemurnian terhadap permasalahan yang kamu hadapi untuk saat ini, Wak Geng. Oke, Wak Geng. Sekian dulu cerita saya. Kalau ada perkataan yang sedikit menyinggung diri kamu, tujuannya agar diri kamu bangun dari tempat tidur kamu yang secara miring tersebut. Oke guys, sekian dulu. Salam kartu tarot, salam zodiak.